Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah kata yang paling pantas saya ucapkan pada hari ini karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan saya nikmat kesempatan, kesehatan dan terlebih-lebih lagi yang dinamakan nikmat iman, sehingga saya masih bisa menyempatkan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Ibu Yesi Kurniati MKes. Syukur alhamdulillah, itulah kata yang paling pantas saya ucapkan pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Randi Suryaranu dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, semester 2, Prodi Kesehatan Masyarakat dengan NIM 70-2001-270. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang komunikasi sel. Apa itu komunikasi sel? Komunikasi sel adalah kemampuan sel untuk berkomunikasi dengan sel yang berdekatan dalam satu organisme. Istilah ini sebagian besar berlaku untuk organisme multiseluler. Fenomena tersebut termasuk dalam ruang lingkup penyisalan sel. Komunikasi sel penting untuk homeostasis metabolik serta perkembangannya. Salah satu fungsi penting komunikasi sel adalah memandu jalur migrasi sel. Oke, di next selanjutnya ini ada tujuan komunikasi sel. Di tujuan komunikasi sel ini adalah agar setiap organ di dalam tubuh kita dapat menjalankan fungsinya sehingga dengan dapat menjaga kelangsungan hidup. Manusia bisa mendapatkan informasi karena melakukan komunikasi dengan manusia lainnya. Komunikasi antar manusia dilakukan dengan cara menggunakan berbagai media seperti suara, gambar, atau gerakan tubuh. Selanjutnya ada tahap penyisalan sel. Di tahap penyisalan sel ini terbagi atas 3. Yang pertama penerimaan, reseptor, transduksi, respon. Yang pertama ada penerimaan, sinyal akan dideteksi atau protein membran sel sebagai reseptor. Yang kedua transduksi, sinyal akan dirubah menjadi respon seluler spesifik. Yang ketiga respon seluler aktif, seperti cara kerjanya yakni epinefrin ke enzim glikogen, terus glikogen fosforilase, terus ke glukosa 1 fosfat, dan selanjutnya beralih ke glukosa 6 fosfat dan berakhir ke glikolisis. Itulah tahap penyisalan sel. Selanjutnya ada zat perantara kimiawi antar sel, ada 4. Yang pertama ada parakrin, yang kedua neurotransmitter, yang ketiga hormon, dan yang keempat neurohormon. Itulah zat kimiawi dalam sel. Selanjutnya ada transduksi sinyal, di mana yang pertama itu ada jalur-jalur merelasi sinyal dari reseptor ke reseptor seluler. Yang kedua, molekul kecil dan ion kecil tertentu merupakan komponen utama jalur persinyalan seperti AMP siklik, ion kalsium, inositol trifosfat, dan fosforilasi protein. Selanjutnya ada juga dalil mengenai komunikasi sel seperti yang saya angkat dalam surah As-Sajdah. Siapa yang memerintahkan sel untuk membelah dan terspesialisasi pada tugas yang berbeda-beda selama pembelahan itu? Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam sebuah surah yang dimana firman-Nya Quran As-Sajdah ayat 5, yang artinya itu Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam 1 hari. Kadarnya atau lamanya itu adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Itulah dalil yang bisa saya tarik dalam Quran surah As-Sajdah ayat 5 tentang yang bisa saya kaitkan tentang komunikasi sel. Di sini slide selanjutnya di sini ada nilai-nilai karakter dalam komunikasi sel. Jadi nilai-nilai yang saya dapat tarik
dalam video atau penjelasan yang Ibu Yesi berikan kepada para mahasiswanya di kelas saya, yakni yang pertama religius, sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang kita anut, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan mengingatkan kita untuk selalu berpatokan dengan Al-Quran serta hadis. Yang kedua itu kerja keras di komunikasi sel. Kita diajarkan tidak bermalas-malasan seperti halnya sel. Setiap detiknya selalu menjaga seluruh sistem di dalam tubuh, bahasanya 24/7. Jadi janganlah kita bermalas-malasan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang bermalas-malasan. Allah Subhanahu wa taala juga itu tidak akan menguji hambanya di luar kemampuan hambanya. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallahil musta'an wal istiqlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.